Yeah. Came in 17. Damn. Give me my money. Saya kasih dalam Yesus Kristus. Pagi ini sebelum kau melakukan aktivitas, saya mengajak saudara bersama-sama dengan saya untuk kita belajar akan firman Tuhan. Kita tahu bahwa hari-hari ini keadaan yang sangat sulit, kita butuh firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menolong kita, hanya firman Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Saya percaya pagi ini ada mujizat, ada keajaiban yang Tuhan akan curahkan buat saudara. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan hari ini, Tuhan akan memberkati. Sebab itu, siapkan hatimu dan pikiranmu untuk kita boleh masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus, pagi ini kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah melindungi kami dalam sepanjang malam hari sampai pagi ini. Engkau berikan nafas yang baru, Engkau berikan kekuatan yang baru, kesehatan buat kami pagi ini. Sebelum kami melakukan aktivitas Tuhan, kami butuh firman-Mu untuk menuntun kami. Berbicaralah buat kami. Urapi kami dengan hikmat-Mu, supaya kami mengerti kehendak-Mu, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel 17. Ini cerita tentang Daud menghadapi Goliat. Kita tahu bahwa ketika Daud menghadapi Goliat, dia memenangkan suatu yang besar. Karena apa saya bilang begitu? Karena waktu Daud memenangkan Goliat, bahwa disitulah Daud mendapatkan berkat yang besar. Itulah awal Daud, di mana dia memperoleh promosi, di mana dia juga punya nama yang sangat terkenal. Saudara, gara-gara Daud. Kenapa saya bilang gara-gara Daud? Ya, pada waktu itu ketika belum perang atau menghadapi Goliat, saudara, tetapi Daud pada waktu itu belum ada apa-apa, belum terkenal, orang belum memandang dia. Tapi gara-gara dia menghadapi Goliat, dia mendapatkan berkat besar, yaitu orang banyak mengenal dia. Namanya boleh termasyhur karena dia memenangkan. Jadi saudara, gara-gara Goliat ada berkat. Hari ini pagi ini kita belajar. Daud pada waktu itu sesungguhnya bukan Daud yang berperang, bukan Daud yang menghadapi. Sesungguhnya Saul, tetapi Saul dengan orang-orang Israel pada takut untuk menghadapi Goliat. Ini kesalahan Saul. Padahal siapa Saul? Saul adalah orang yang bukan biasa. Dia adalah raja. Dia juga punya kekuatan, keahlian untuk perang. Tetapi kenapa dia takut? Takut dengan Goliat yang besar, yang punya kekuatan. Kita lihat di ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Lihat, Saul dengan orang Israel takut ketika melihat sosok seorang Goliat. Karena Goliat sosok yang besar, bahkan yang kuat, suaranya yang sangat menggelegar. Dia ketakutan. Padahal kita tahu Saul ini dia punya pengaruh, punya kekuatan, punya jabatan, tapi tidak bisa memenangkan Goliat. Tetapi Daud yang tidak ada punya nama, gitu kan ya, bahkan tidak terpandang. Bahkan Goliat saja ketika memandang melihat Daud pada waktu itu,
dihinalah Daud, diremehkanlah Daud, bahkan dicaci makilah Daud. Tapi yang dihinakan, yang gak dipandang, dialah yang memenangkan. Jadi saudara, di balik Goliat ternyata ada berkat. Hari ini kita akan belajar. Saya gak tahu Goliat apa yang kau hadapi. Masalah dalam rumah tanggamu, usaha, pekerjaan, masa depan, apapun yang kau hadapi, ada Goliat-Goliat yang besar-besar itu. Saat ini ada kekuatan seolah-olah yang menekanmu. Hari ini engkau seperti Daud kah? Saya katakan engkau bisa menang, engkau bisa melewati di balik masalahmu dan tekanan yang engkau alami. Sesungguhnya ada berkat dan mujizat. Ada berkat, ada mujizat. Lihat seperti Daud. Di balik Goliat ada berkat. Itu awal Daud dipromosikan. Itu awal di mana Daud diorangkan gitu ya. Selama ini nggak dipandang. Gara-gara Goliat. Jadi hari ini ketika engkau menghadapi masalah yang besar seperti Goliat, ada berkat besar yang menanti saudara. Bagaimana saudara bisa menang seperti Daud? Ada 3 cara yang Daud lakukan. Yang pertama, dia katakan di ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin ini. Yang pertama, ketika engkau menghadapi Goliat, engkau tidak boleh tawar hati. Ini yang penting. Saul, kenapa dia takut? Kenapa orang-orang Israel takut kepada Goliat? Hatinya tawar karena melihat perawaan dari Goliat dan kekuatan Goliat dan suara yang gemerlap. Wow, gitu kan? Sehingga dia takut. Saudara, ketika engkau menghadapi masamu yang besar, Daud berkata, hari ini engkau ingin menang, jangan tawar hati. Seperti Amsal berkata, Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jelas firman Tuhan juga berkata, ketika kau menghadapi masalah, kalau engkau sedang tawar, maka kekuatanmu kecil. Ketika kekuatanmu kecil, maka tidak ada kekuatan. Ketika tidak ada kekuatan, engkau pasti, saudara apa? Putus harapan. Engkau akan menyerah. Engkau akan kalah pastinya. Pagi ini kita belajar seperti Daud. Yang pertama Daud lakukan, ketika dia menghadapi Goliat, dia tidak tawar, dia tidak takut. Yang kedua, Daud hadapi. Dia datang dengan pakai nama Tuhan. Kita buka di dalam ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku datang mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Yang kedua, Daud datang menghadapi Goliat bukan dengan kekuatannya, tapi dengan kekuatan Tuhan. Dia bawa nama Tuhan yang besar, bukan Goliat yang besar, tapi jauh. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang besar, yang bisa mengalahkan Daud, Goliat, dan Daud memenangkan. Hari ini juga sama. Jangan pakai kekuatan, hadapi itu dengan kekuatan Tuhan. Andalkan Tuhan. Tuhan berkata, firman-Nya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada
ada jalan keluar. Ada. Amin. Yang ketiga yang Daud lakukan. Di ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud memakai perisai iman percaya dengan Tuhan. Lihat ketika Saul berkata Daud, ya sudah kamu yang berperang. Dia berikan baju perangnya. Ketika Daud pakai, saudara tahu bahwa Daud kecil. Ketika dia pakai baju perangnya, wah bukan tidak cukup, tapi ompor-ompor kebesaran artinya. Tidak bisa Daud pakai. Bukan kebesaran aja, berat. Dan dia nggak akan bisa perang, nggak bisa menghadapi dengan Goliat. Dia akan bingung, dia akan bergulat dengan pakaiannya sendiri. Sebab itu dia berkata kepada Saul, tidak, aku nggak mau pakai. Kalau bisa, kenapa? Ribet. Dia nggak mau pakai. Saudara, dia tahu bukan secara fisik itu menghadapi Goliat, tetapi dia tahu dia pakai perisai iman percaya bahwa Tuhan yang akan berperang menggantikan dia. Dari tangan Tuhanlah yang menyerahkan. Hari ini pun saudara pakai iman percaya engkau dengan Tuhan, karena Tuhan yang akan menembus, yang akan membela engkau, yang akan menyelesaikan segala perkaramu, yang akan membuat engkau menang, karena Tuhan yang akan menggantikannya, yang menghadapi, yang akan menolong saudara. Dia akan menyelesaikan masalahmu. Pagi ini saudara, saya berkata kepada saudara, engkau menang, engkau bisa. Ketika engkau melakukan 3 cara, yaitu hadapi, jangan takut, jangan tawar, jangan gentar. Karena masalahmu bukan yang besar, tapi Tuhan yang lebih besar untuk menyelesaikannya. Yang kedua, hadapi, pakai kekuatan, andalkan Tuhan. Yang ketiga, pakai imanmu, maka kau akan menerobos kemustahilan. Di balik masalahmu ada berkat yang engkau akan terima. Ketika engkau dengan iman menerobos, maka berkat itu kau hampai. Keajaiban dan mujizat engkau akan bawa. Amin. Pagi ini bila firman Tuhan, renungan yang sangat sederhana, itu akan menjadi berkat buat saudara. Ketika saudara melakukan aktivitas pagi hari ini, dengan engkau saat ini menghadapi apapun, engkau sedang bekerja, apapun saudara mengawali, saya percaya bukan engkau lagi, tetapi Tuhan bersamamu. Engkau akan menang. Percayalah itu. Ada keajaiban buatmu, ada berkat buatmu hari ini. Mari sebelum kau beraktivitas, kita akan berdoa. Saya akan mendoakan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu mengingatkan buat kami Tuhan, bahwa Engkau-lah Allah kami yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang berkuasa dan berdaulat Tuhan. Kami sangat bersyukur segala apapun yang kami hadapi. Sebesar apapun Tuhan, seperti Kau lihat saat ini Kau berikan firman-Mu buat kami. Engkau bisa menyelesaikannya. Bahkan hari ini Tuhan Kau mengingatkan kami untuk kami boleh menghadapi dengan tidak gentar dan takut. Tapi kami boleh memakai iman percaya kami untuk menghadapi dengan Engkau Tuhan. Masalah kami akan selesai. Hari ini Tuhan, hamba juga berdoa buat umat-Mu seluruhnya. Apapun pergumulan sebesar apapun Tuhan, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Engkau sanggup Tuhan untuk memberkati umat-Mu. Engkau sanggup untuk membebaskan umat-Mu, menyelamatkan dan memulihkan dan menyembuhkan. Kami percaya Goliat-Goliat yang mereka hadapi, Tuhan, Engkau akan menyerahkan dan Engkau akan memberikan kemenangan bagi seluruh umat-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus, sebelum mereka melakukan aktivitas, perlindungan-Mu juga sempurna bagi umat-Mu. Anugerah-Mu, berkat-Mu, Engkau curahkan Tuhan.
Engkau lindungi dari segala sesuatu yang buruk, kecelakaan maut, Tuhan jauhkan semuanya. Virus penyakit dalam dunia, Tuhan, Engkau juga jauhkan. Berkati hari ini, pagi ini, sepanjang hari ini, Engkau curahkan yang terbaik. Hamba tidak lupa Tuhan juga memberkati kota, bangsa, dan negeri kami. Tuhan pulihkan keadaan kami. Kami minta Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong supaya virus bencana yang ada ini Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau pulihkan. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, kami tetap mendoa dan melepaskan berkat buat kota dan bangsa kami. Bahkan untuk umat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan buat kota dan bangsa kami, bahkan buat umat-Mu khususnya. Hari ini, Engkau akan melawat, bahkan Engkau akan memberkati, Engkau akan beri jalan, Engkau akan menyembuhkan, Engkau akan memulihkan, Engkau akan adakan mujizat hari ini juga. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat beraktivitas. Terimalah berkat Tuhan, terimalah keajaiban Tuhan untuk hari ini.